Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami Dari kelompok 3 fikih zakat akan menjelaskan materi zakat emas, perak, dan uang. Saya Rizky Davasudia dari kelompok 3. Nama saya Erlindawati, NIM 4119091. Nama saya Fadila Yuningrum, NIM 4119095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin nisab dan dalil kewajiban zakat emas, perak, dan uang. Yang pertama adalah tentang perhitungan zakat. Nah, di dalam perhitungan zakat terdapat beberapa istilah. Yang pertama adalah haul. Haul ini membahas tentang kapan seseorang harus mengeluarkan zakatnya. Di dalam ketentuan zakat emas, perak, dan uang, haulnya adalah selama 1 tahun. Dan yang kedua adalah kadar. Kadar ini membahas tentang berapa persen dari harta mereka yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Nah, untuk emas, perak, dan uang, kadar harta yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta mereka. Nah, yang ketiga adalah nisab. Nisab ini membahas tentang batasan minimal seseorang wajib dikenakan zakat. Nah, untuk nisab zakat emas sendiri adalah emas wajib dikenakan zakat apabila mencapai atau melebihi nisabnya, yaitu 20 dinar atau setara dengan 85% emas murni. Yang kedua adalah nisab zakat perak. Perak wajib dikenakan zakat apabila mencapai atau melebihi nisabnya, yaitu 200 dinar atau setara dengan 672 gram perak murni. Dan yang terakhir adalah uang. Uang simpanan wajib dikenakan zakat apabila mencapai nisab atau jumlah tertentu sehingga wajib zakat. Nah, uang sendiri itu nisabnya itu disamakan dengan harga 85 gram emas. Yang selanjutnya adalah dalil mengenai kewajiban zakat emas perak. Nah, dalil hukum kewajiban zakat emas, perak, dan uang adalah yang pertama adalah Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35 yang isinya adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim, Yahudi, dan rohib-rohib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dan dalil kewajiban zakat emas, perak, dan uang dari sumber as-sunnah adalah dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang isinya adalah, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya emas dan perak darinya, yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi pada hari kiamat emas dan perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu dingin, maka akan dikembalikan lagi atau dipanaskan dalam neraka jahanam untuk menyiksanya untuk jangka waktu 50.000 tahun, sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hamba. Kemudian ia akan melihat jalannya kemungkinan menuju neraka atau kemungkinan menuju surga. Nah, yang terakhir adalah contoh penerapan perhitungan zakat. Soalnya adalah seseorang memiliki harta kekayaan setelah 1 tahun, yaitu tabungan deposito, terus obligasi sebesar 100 juta rupiah, lalu uang tunainya yang di luar kebutuhan pokoknya itu 5 juta, terus perhiasan emas dalam berbagai bentuk dengan berat 150 gram, lalu uang utang jatuh tempo 5 juta. Nah,
pada emas sendiri itu yang wajib dikenakan zakat itu emas di luar yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ada batas wajar orang mengenakan emas. Contohnya saja, jika batas wajarnya adalah 50 gram, berarti perhiasan emas yang tadinya banyaknya 150 itu dikurangi 50 jadinya 100. Jadi misal harga emas pada saat itu adalah 350.000 per gram, berarti 100.000 dikali 350.000. Maka setelah terjadi emas yang wajib disepakati, jadinya tabungan deposito uang tunai itu ditambahkan dengan harga emas yang 350.000 per gram itu dikali 100 jadinya 35 juta. Hasilnya adalah 140 juta, lalu dikurangi uang jatuh tempo 5 juta, hasilnya 135 juta. Nah, kita kembali ke rumus untuk menghitung besarnya zakat, yaitu 2,5% dari harta yang wajib disakati. Jadi 25% dari 135 juta adalah 3.375.000. Jadi harta yang wajib disakati adalah 3.375.000 rupiah. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai zakat dari emas dan perak serta contoh penerapannya. Emas dan perak merupakan salah satu logam mulia yang sering dijadikan perhiasan dan juga dijadikan mata uang dari waktu ke waktu. Beberapa ulama bersepakat bahwa kepemilikan harta yang berupa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, karena syariat Islam memandang bahwa emas dan perak dapat hidup dan berkembang sesuai dengan firman Allah. Beberapa ulama lainnya bersepakat bahwa intan, mutiara, yakut, permata, marjan, dan batu-batu mulia lainnya tidak wajib dikenakan zakat kecuali batu-batu tersebut merupakan barang dagang. Abu Hanifah dan Ibnu Hashim berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika mencapai nisyab. Berdasarkan riwayat kakek Amr bin Syu'aib, ia berkata, dua perempuan yang kedua tangannya mengenakan perhiasan emas mendatangi Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda kepadanya, apakah kalian ingin Allah memakaikan gelang dari api pada kalian pada hari kiamat? Kemudian kedua perempuan tersebut menjawab tidak. Lalu Nabi kembali bersabda, kalau begitu bayarlah zakat gelang yang ada di tangan kalian. Ketiga imam, yaitu Imam Syafi'i, Maliki, dan Ahmad berpendapat bahwa perhiasan yang dikenakan oleh perempuan berapapun banyaknya tidak wajib dikenakan zakat. Hal itu karena Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang zakat perhiasan dan ia menjawab tidak ada zakat di dalamnya. Ia ditanya lagi, walaupun perhiasan itu senilai dengan 1.000 dinar, lalu ia menjawab bahkan lebih banyak daripada itu tetap tidak wajib dizakati. Perhiasan wanita yang khusus dipakai untuk pemakaian pribadi tidak wajib dizakati selama tidak melebihi batas kewajaran antara satu wanita dengan wanita lain yang berada dalam satu status sosial yang sama. Sedangkan perhiasan yang melebihi batas kewajaran maka akan dikenai zakat terhadapnya, karena kepemilikan perhiasan yang melebihi batas kewajaran sama dengan menimbun dan menyimpan sesuatu harta. Sedangkan perhiasan emas yang dipakai oleh laki-laki wajib dikenakan zakat atasnya, seperti gelang atau perhiasan emas lainnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat perhiasan itu hukumnya wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik berupa masih biji maupun lempengan. Yang menjadi standar dalam zakat perhiasan adalah beratnya bukan harganya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat perhiasan hukumnya mubah kecuali dalam beberapa kondisi berikut. Yang pertama, perhiasan tersebut pecah dan tidak mungkin kembali seperti semula kecuali dengan dilebur lagi. Yang kedua, perhiasan tersebut pecah
akan tetapi bisa kembali seperti semula tanpa dilebur lagi, tetapi pemiliknya tidak ada niatan untuk memperbaiki perhiasan tersebut. Yang ketiga, perhiasan tersebut sengaja dipersiapkan ketika terjadi krisis dan bukan untuk dipakai. Yang keempat, perhiasan tersebut sengaja disiapkan untuk seseorang, misalnya untuk istri maupun anak perempuannya. Yang kelima, perhiasan tersebut sengaja dipersiapkan untuk digunakan sebagai mas kawin. Yang keenam, perhiasan tersebut disiapkan untuk diperdagangkan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat terhadap perhiasan logam yang telah diketahui hak kepemilikannya dan sudah mencapai nishab. Sedangkan jika tidak mengetahui hak kepemilikannya, wajib dikenai zakat. Misalnya seseorang diwarisi sebuah perhiasan yang sudah mencapai nishab dan telah berlangsung selama 1 tahun, maka perhiasan tersebut wajib untuk dizakati. Mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan logam yang disiapkan untuk dipakai atau dipinjam kepada seseorang yang boleh memakainya. Apabila perhiasan tersebut dimiliki karena untuk diperjualbelikan ataupun tidak untuk dipakai, maka wajib dizakati apabila telah mencapai nishabnya. Tetapi jika secara timbangan belum mencapai nishab, maka belum diwajibkan zakat atasnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila emas ataupun perak dicampur dengan bahan lainnya seperti tembaga maupun nikel, maka ia tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika kandungan emas ataupun perak yang berada dalam perhiasan tersebut sudah mencapai nishab. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa perhiasan yang sudah dicampur dengan unsur lain dan unsur perak maupun emasnya lebih banyak daripada unsur campurannya, maka keseluruhan perhiasan tersebut dihukumi sebagai perhiasan perak maupun emas. Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila emas dan perak yang sudah dicampur dengan unsur lain, bila tingkat pemakaiannya sama dengan yang murni, maka keduanya wajib dizakati sebagaimana emas maupun perak murni. Pendapat moderat di antara para ulama adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa beliau berfatwa mengenai wajibnya zakat perhiasan sekali dalam seumur hidup dan bukan setiap putaran ataupun yang biasa disebut dengan haul. Tetapi jika seseorang membeli perhiasan lain, maka dia harus mengeluarkan zakat atas perhiasan yang baru dia beli, dengan syarat perhiasan tersebut merupakan perhiasan yang akan dipakai dan bukan untuk diperjualbelikan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan dari zakat emas. Misalnya saya memiliki simpanan emas sebesar 100 gram yang sudah saya miliki selama 1,5 tahun, maka saya wajib membayar zakat atas perhiasan tersebut. Misalnya harga emas pada saat ini adalah 700.000 per gram, maka nilai emas yang saya miliki adalah 70 juta. Itu berasal dari 700.000 dikali dengan 100 gram. Kemudian nilai emas tersebut dikalikan dengan nishab emas yaitu 2,5% yang menghasilkan 1.750.000. Maka sebesar itulah saya harus membayarkan zakat atas emas tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Damasia dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai zakat uang serta contoh penerapannya. Langsung saja, uang kertas atau uang logam adalah sesuatu yang dapat menggantikan kedudukan emas dan perak. Nilai uang ditentukan oleh bank sentral suatu negara yang nilainya sama dengan emas. Uang dijadikan sebagai alat pembayaran yang berlaku. Akan tetapi kebanyakan negara melarang penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar. Oleh karena itu, penggunaannya tidak diizinkan. Mereka justru menggunakan uang kertas atau uang logam yang terbuat dari campuran logam
seperti tembaga dan yang lainnya. Tindakan tersebut dimaksudkan sebagai penjagaan terhadap persediaan emas yang ada di kas negara. Peraturan seperti ini muncul setelah Perang Dunia Pertama, sehingga para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Hukum zakat uang kertas dibahas oleh para fuqaha pada masa kontemporer. Di makalah terdapat penjelasan tentang pendapat beberapa mazhab-mazhab yang menyampaikan pendapatnya mengenai zakat uang kertas. Maka dapat diketahui bahwa jika uang kertas tersebut dapat diukur secara langsung dengan harga emas dan perak. Hal ini berdasarkan kewajiban zakat pada uang kertas tersebut dikarenakan uang kertas telah menjadi nilai tukar atau nilai segala sesuatu. Misalnya dari masyarakat, dengan uang kertas di masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonominya seperti jual beli dan lain-lain. Maka dari itu uang kertas wajib dizakati ketika mencapai haul